Yang tadinya mungkin mereka memandang bahwa workflow automation itu hanyalah nice to have, ya sekarang mereka memandang bahwa itu ya benar-benar must to have jadinya. Hai Masterian, semoga dimanapun kamu berada tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya Innocent yang akan menemani kamu semua bincang santai di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Hari ini kita sudah kehadiran tamu spesial, yaitu Bapak Rudy Rusli, Business Manager PT Master System Infotama. Atau yang akrab disapa Pak Ruru ya Pak? Ya. Halo Pak Ruru, apa kabarnya Pak Ruru? Halo Ino, baik. Boleh disapa juga Masterian yang halo, ada Master di rumah? Yan. Ya Pak, sekarang ini kesibukannya lagi ngapain nih Pak? Ya, sekarang lebih banyak meeting online-nya sih ya. Jadi kalau misalkan dulu mungkin meeting itu karena dibatasin sama waktu, sama jarak. Kalau sekarang orang-orang kayaknya bodo amat nih. Sehari mungkin bisa sampai 6-7 meeting karena ya meetingnya online gitu kan. Jadi nggak usah menuju ke lokasi gitu. Kirim aja linknya gitu, selesai udah. Oke, jadi sekarang lebih banyak work from home, tapi meeting online juga meningkat ya Pak ya? Oke, ini juga memang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Jadi kita akan membahas bagaimana sih caranya mempercepat proses bisnis dengan automation Pak. Nah, ngomong-ngomong soal automation nih Pak, memang di tahun 2020 ini kita sudah menghadapi tahun yang luar biasa ya Pak. Kita menghadapi pandemi dan harus memperkuat proses bisnis kita supaya tetap berjalan efektif dan efisien nih. Nah, kalau Pak Ruru sendiri, apakah Pak Ruru juga menemui use case tersendiri nih di customer terkait dengan situasi yang seperti ini? Pada saat PSBB baru mulai diberlakukan, 1-2 bulan setelah itu tuh cukup banyak itu ya kisah-kisah derita yang aku dengar dari customer gitu ya. Kayak misalkan mungkin salah satu contohnya tuh ada satu perusahaan logistik gitu yang tadinya prosesnya itu manual dan terus begitu juga banyak hard copy gitu kan. Jadi yang namanya perusahaan logistik itu kan mereka banyak melakukan klaim karena mereka banyak melakukan perjalanan operasional gitu kan. Kirim barang ini, keluarin barang dari pelabuhan gitu kan. Terus begitu mungkin klaim biaya makan, klaim biaya bensin dan segala macamnya. Kebetulan sebelum PSBB dimulai, mereka baru selesai melakukan implementasi ERP baru. Nah, pada saat mungkin sebulan setelah itu mereka mulai era PSBB gitu. Nah, itu ya si IT manajernya cerita ke aku gitu ya, mereka banyak mengalami penderitaan lah, kayak misalkan yang yang terutama tadinya itu waktu proses itu mungkin berjalan mungkin dalam hitungan hari, sekarang mereka harus berjalan dalam hitungan lebih dari 2 minggu. Sampai akhirnya mereka menambah orang yang tadinya mungkin orang accounting itu cuma 12 orang gitu ya, sekarang mereka nambah orang accounting itu sampai lebih dari 100. Kalau aku tanya lebih detail gitu, kenapa sih maksudnya sampai nambah? Jadi ternyata orang-orang operasional yang di lapangan itu submit ke orang accounting itu dalam bentuk hard copy, dalam bentuk paper gitu. Jadi kebanyakan orang accounting itu cuma judulnya doang gitu accounting, tapi kebanyakan mereka itu adalah inputting data gitu, inputting data ke ERP. Banyak yang harus dipilih, banyak modul yang harus misalkan operasional masuk ke operasional, sales harus masuk ke sales dan marketing gitu. Sedangkan orang-orang operasional itu belum pada di training gitu ya. Jadi dan mereka pun juga nggak boleh masuk ke kantor gitu kan masuk ke kantor dibatasin kan. Jadi pada akhirnya ya orang-orang accounting inilah yang terbebanin untuk memasukkan bon-bon hard copy itu ke dalam sistem. Terus ada juga ya mungkin kisah derita yang lainnya itu kayak misalkan ada di salah satu perusahaan asuransi. Jadi mereka harus manage lebih dari 200 orang outsourcing, programmer, di mana juga tadinya proses itu dilakukan secara manual hard copy. Jadi pada saat mereka hiring, si kandidat harus tanda tangan kontrak. Nah terus begitu pada saat kandidat onboarding, mereka harus isi form dan segala macamnya untuk mendapatkan peralatan kerja gitu ya, sama pendaftaran akun-akun yang dibutuhkan pada saat mulai kerja itu ya. Karena kebanyakan
orang-orang itu WFH, jadi proses onboarding, proses tanda tangan kontrak itu semua juga jadi terhambat sih. Cukup banyak sih yang kita alamin di tahun 2020 pada saat kita bicara dengan customer-customer kita ya masing-masingnya. Oke, dari cerita-cerita tadi nih Pak, berarti apakah menurut Pak Ruru sekarang itu workflow automation menjadi sesuatu yang penting untuk kita miliki saat ini? Kalau dari kisah-kisah derita yang customer ceritakan ke aku gitu ya, aku rasa sih itu jadi hal yang penting banget pada saat kita, bahkan maksudnya semestinya sebelum pandemi, workflow automation itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Tapi karena pandemi ini, aku rasa itu amat sangat penting sih workflow automation itu, karena ya kendala-kendala yang kita hadapin saat WFH seperti kayak misalkan availability dari si karyawan untuk proses penandatanganan, availability dari si karyawan untuk isi form secara hard copy gitu, terus gitu mengedarkan ke PIC yang dibutuhkan untuk approval gitu ya. Hal-hal seperti itu kan terhambat kan pada saat WFH kan. Jadi kalau misalnya ditanya penting saat ini karena kita masih berada di era pandemi, aku rasa sih ini amat sangat penting ya diadopsi untuk perusahaan-perusahaan. Oke, nah Pak, kalau menurut Bapak sendiri, sebetulnya di luar sana tren workflow automation itu sudah sejauh apa, dan apakah memang sudah banyak yang aware tentang workflow automation ini? Jadi kalau misalkan dibandingkan antara tren di luar negeri sama tren di Indonesia, aku rasa sama-sama meningkat ya. Jadi untuk proses workflow automation ini, dan digital transformation secara keseluruhan gitu ya. Apalagi maksudnya karena proses bisnis yang banyak terhambat di WFH ini, yang tadinya mungkin mereka memandang bahwa workflow automation itu hanyalah nice to have, ya sekarang mereka memandang bahwa itu ya benar-benar must to have jadinya. Terkait sama tren, jadi kalau misalkan aku coba kutip gitu ya dari hasil survei CIO Magazine pada saat bulan April 2020 kemarin, mereka melakukan survei ke 400 organisasi di seluruh dunia itu ya pada saat pandemi kemarin itu. Nah, 61% dari 400 organisasi itu mengatakan bahwa pandemi ini benar-benar mengakselerasi proses digital transformation yang tadinya tuh masih cita-cita gitu di perusahaan-perusahaan mereka gitu. Nah, hal yang sama juga ya aku rasakan juga sih. Jadi kalau misalkan aku ambil rata-rata gitu ya dari 20 perusahaan yang kita hubungin, 12 perusahaan itu merespons balik untuk meminta data lebih lanjut, untuk meminta assessment lebih lanjut gitu. Aku rasa sih tren ini nggak bisa terhindarkan lagi gitu ya bagi perusahaan-perusahaan yang nggak mau mengalami disrupsi di bisnis prosesnya gitu. Jadi ya seperti yang tadi aku ceritakan di awal gitu, yang tadinya perusahaan logistik yang tadinya proses pembayaran klaim itu mungkin di bawah 1 minggu, karena kan dipakai sama orang operasional itu kan banyak kan ya. Sekarang gara-gara proses pemasukan data ke ERP baru sama proses tanda tangan approval, itu jadi prosesnya memakan waktu 4 minggu. Nah, si PIC yang menghubungi aku sih udah bilang bahwa ya mungkin kalau misalkan ini berlanjut terus gitu ya, ini sebagai salah satu contoh gitu ya, mungkin akan terjadi pemogokan dari karyawan karena ya dana operasional mereka terhambat gitu. Jadi ya aku bilang sih ya tren ini nggak terhindarkan lagi sih. Oke.